Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengangkat tentang penerapan hierarki pada home industri sendok aluminium. Sistematis penelitian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator yang mempengaruhi K3 yang pertama ada variabel. Pertama, komitmen manajer terhadap pekerja. Yang kedua, peraturan dan prosedur K3. Yang ketiga, ada komunikasi pekerja. Yang keempat, ada kompetensi pekerja. Yang kelima, ada lingkungan pekerja. Yang keenam, ada keterlibatan pekerja dalam K3. Hubungan K3 dengan kinerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan. Terdapat dua usaha dalam memberikan keselamatan kerja bagi karyawan. Yang pertama ada usaha preventif, itu mengendalikan dan menghambat sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja sehingga dapat mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan. Yang kedua ada usaha represif, yaitu mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja. Kemudian ada kesehatan kerja. Kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan fisik maupun mental. Karyawan dapat terganggu dalam kesehatan yang diakibatkan penyakit, stres, maupun kecelakaan. Terdapat 3 indikator dari kesehatan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja secara medis. Kedua, lingkungan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya ada hierarki atau metode hierarki, proses pemeriksaan tiap-tiap area kerja dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua bahaya yang melekat pada suatu pekerjaan. Area kerja termasuk juga meliputi mesin, peralatan kerja, laboratorium, area perkantoran, gedung dan angkutan. Risk assessment adalah suatu proses penilaian risiko terhadap adanya bahaya di tempat kerja. Kemudian pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama ada eliminasi. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya atau hazard. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses, mengganti input yang lebih rendah risikonya. Yang ketiga ada engineering, mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, dan atau bangunan. Yang keempat ada administratif, yaitu mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, dan pemasangan rambu. Alat pelindung diri, mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindung diri misalnya safety helmet, masker, sepatu safety, dan lain-lain. Kemudian kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu yang pertama ada kerusakan, merupakan kerugian yang berdampak pada peralatan atau mesin yang digunakan dalam kerja atau pada hasil produksi. Kemudian ada kekacauan organisasi, merupakan kerugian berdampak karena adanya keterlambatan proses penggantian alat atau tenaga kerja baru. Kemudian ada keluhan dan kesedihan, merupakan kerugian non-material yang diderita oleh tenaga kerja namun lebih cenderung pada kerugian yang bersifat psikis. Selanjutnya ada kelainan dan cacat, merupakan kerugian yang diderita tenaga kerja secara fisik, bisa berupa sakit yang terobati atau yang lebih fatal adalah kelainan dan cacat. Selanjutnya ada kematian, merupakan kerugian yang menduduki posisi puncak terhadap fisik dan psikis tenaga kerja.
Kemudian ada pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama ada peraturan perundangan, yang kedua standarisasi, ketiga pengawasan, keempat penelitian bersifat teknis, kelima riset medis, yang keenam ada penelitian psikologis. Manajemen risiko. Keseluruhan proses mengenai identifikasi bahaya, hazard atau hazard identification, penelitian risiko atau risk assessment, dan disingkat atau hierarki, merupakan elemen pokok dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. Hierarki harus dilakukan di seluruh aktivitas organisasi untuk menentukan kegiatan organisasi yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius terhadap K3. Kemudian di sini ada penilaian risiko atau risk assessment. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan risk assessment yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari keseluruhan kegiatan perusahaan pembuatan sendok terdapat 8,33% kegiatan yang memiliki potensi bahaya sedang atau moderate risk. Kemudian 66,67% kegiatan yang memiliki potensi bahaya tinggi atau high risk. Dan 25% kegiatan yang memiliki potensi bahaya sangat tinggi atau extreme risk. Potensi bahaya yang terdapat di setiap kegiatan pembuatan sendok ini membutuhkan tindakan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan pekerja agar tidak merugikan pekerja, yaitu dengan penggunaan APD kepada pekerja, pemberian alat bantu kerja, serta penataan lantai produksi yang lebih baik yang sangat dibutuhkan. Terima kasih. Cukup sekian video singkat dari kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.